Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irwan Maulana dengan NIM 4151912030. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang eh, input dialog dari penggunaan Java NetBeans. Nah, di sini penggunaan input dialog Java NetBeans ini menggunakan JOptionPen. Nah, JOptionPen itu sebenarnya adalah sebuah fungsi kelas dari Java tersebut, di mana kita tuh bisa menampilkan, menginput data, atau menampilkan pesan error dari si grafik user interface-nya tersebut di Java-nya. Jadi sudah dibuatkan sebuah kelas dari Java-nya tersebut, yaitu namanya JOptionPen itu. Di sini saya menggunakan JOptionPen itu untuk menghitung luas persegi panjang, di mana luas persegi panjang itu membutuhkan panjang dan lebar. Nah, untuk membuat sebuah program ini, kita membutuhkan yang namanya itu import modul dari si Java tersebut, yaitu ada di Java x.swing titik bintang. Nah, sebenarnya titik bintang ini maksudnya adalah dia akan mengimport atau akan menampilkan semua modul yang terdapat di modul.swing ini. Sebenarnya cukup seperti JOptionPen juga sudah bisa sebenarnya. Nah, tetapi mungkin karena di sini untuk menampilkan seluruh data modul yang ada di Java Swing ini, maka bisa pakai bintang. Nah, jadi modul-modul yang kita perlu di sini tuh udah dipanggil semua dengan bintang ini. Nah, di sini saya ngebuat sebuah kelasnya ini menggunakan mungkin biasa disebut dengan aksesor, ada mutator juga. Di sini saya ngebuat sebuah variabel ini berupa tipe datanya float, yaitu panjang dan lebar, di mana nanti variabel ini bisa kita akses. Kita bisa akses langsung karena variabel ini bersifat public. Nah, di sini ada fungsi main, yaitu fungsi yang pertama kali dijalankan. Nah, kemudian di sini ada lagi beberapa fungsi yang saya udah buat, ada fungsi void sama fungsi float. Fungsi void ini itu fungsi yang nggak perlu balikan nilai return. Nah, ada fungsi yang butuh nilai return ini seperti ini get panjang. Nah, biasanya kalau set panjang atau set lebar ini biasa kita sebut dengan mutator. Sedangkan untuk yang get panjang sama get lebar ini kita sebut dengan aksesor atau biasa disebut dengan getter. Nah, kalau si mutator itu bisa bisa kita sebut dengan setter. Di sini saya juga buat fungsi void yaitu dengan nama sum, di mana nanti nilai sum ini itu dari nilai panjang dikali dengan nilai lebar. Nah, setelah nilai panjang dan nilai lebar ini baru akan ditampilkan di dialog tersebut. Lalu yang terakhir ada fungsi void display, di mana fungsi ini digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang lain, seperti misalkan fungsi set panjang sama set lebar, sama memanggil fungsi sum. Nah, di mana penggunaan JOptionPen tersebut, JOptionPen, fungsi dialog tersebut. Nah, anggap aja di sini kita menggunakan tipe data float, yaitu tipe data di mana dia bisa menampung nilai apa yang namanya nilai desimal. Nah, di sini kita buat dulu nih tipe datanya float, yaitu kemudian kita buat insert panjang, yaitu kita buat variabel nama insert panjang. JOptionPen ini punya banyak metode sih sebenarnya. Kalau kita bisa lihat langsung dari sini. Nah, ada show option dialog, terus ada internal message dialog, ada internal confirmation, input dialog nanti. Tapi di sini kita cukup menggunakan dua metode yang ada di option pen tersebut.
yaitu show input dialog, yaitu di mana show input dialog tersebut punya beberapa param, yaitu di sini kita menggunakan dua param saja nih. Pertama, param pertama itu ada isinya parent dari komponen tersebut. Maksudnya itu, jadi si option pen ini membutuhkan komponen parent tersebut atau enggak. Kalau enggak perlu, ya kita isi nol aja. Kita isi dengan nol defaultnya. Nah, kemudian, lalu yang kedua ini kita isi dengan message. Nah, ini dia itu berupa objek. Bisa kita isi dengan string seperti ini, misalkan nanti masukkan panjang. Nah, anggap aja yang udah saya buat nih seperti ini. Ini kan untuk memasukkan panjang, ini untuk memasukkan lebar. Nah, nanti eh, data dari variabel panjang sama lebar ini kita masukkan ke mutator nih. Fungsi yang telah saya buat tadi nih namanya set panjang. Diisi dengan param insert panjang, di mana set panjang ini itu akan mengisi variabel global di panjang sama dengan panjang yang kita isi. Itu sama dengan set lebar sama dengan sum. Nah, setelah menginput panjang dan lebar, kita jumlahkan nih, yaitu kita panggil fungsi sum. Yaitu fungsi sum tersebut akan mengambil nilai panjang, get panjang ini, lalu akan dikalikan dengan get lebar. Akan dikalikan dengan lebar tersebut. Nanti ini nilai sum ini akan dipakai di sini. Oke, langsung kita coba running aja. Nah, di sini kita masukkan panjang. Misalkan panjangnya itu adalah 12. Lalu masukkan lebar. Lebarnya itu adalah 5. Nah, di sini kelihatan luas persegi panjang, panjangnya 12, lebarnya 5. Nah, rumus dari persegi panjang tersebut adalah panjang kali lebar. Hasilnya 12 kali 5 sama dengan 60. Kenapa saya memakai tipe data float? Agar dia dapat menampung data desimal. Jika kita running lagi, anggap aja 12,5 dikali dengan 5,7, maka hasilnya adalah 71,256. Jika nilainya tidak dengan float, tidak tipe datanya bukan float atau integer, maka dia nilainya akan menjadi bilangan bulat, yaitu mungkin kalau tipe datanya integer akan menjadi nilainya 71. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan J option pen dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.